Alhamdulillah, saya belum pernah berkelahi di Aceh Tenggara. Belum pernah berkelahi. Itu baru berlaku kata banyak jalan menuju Roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali waris seni budaya di Medrah Podcast ISBI Aceh. Alhamdulillah hari ini kita kembali lagi di program Podcast on the Spot. Dan kita sekarang lagi berada di Aceh Tenggara. Dan hari ini kita menculik salah satu pemangku kebijakan terkait dengan pendidikan, terutama pendidikan SMA dan menuju perguruan tinggi, yaitu Bapak Kacapdin, Bapak Jufri, SPD MSI. Betul Pak ya? Iya. Selamat datang Bapak. Terima kasih telah berkenan hadir di tengah kesibukan yang begitu padat. Hari ini hari Sabtu padahal beliau tidak dinas, tapi bisa kita mohon kepada Pak Jufri untuk bisa berdiskusi dengan kita terkait bagaimana fenomena pendidikan yang ada di Aceh dan di Aceh Tenggara pada khususnya yang selama ini beliau gawangi. Insya Allah. Bersedia Pak ya, insya Allah. Insya Allah bersedia. Terima kasih banyak loh Pak. Iya, siap. Di tengah kesibukan kan, mengganggu hari liburnya juga. Alhamdulillah Pak Kacapdin, sudah berapa lama Bapak menjabat sebagai Kacapdin Aceh Tenggara Pak? Ya, baik, kalau menjabat sebagai Kacapdin Aceh Tenggara, saya sekarang menjalani tahun ketiga. Tahun ketiga. Atau yang sudah saya lalui itu adalah 2 tahun sebulan lah. Oke, 2 tahun sebulan. Nah, Oke. Jadi sudah mau jalan ke 3 tahun. Mau jalan ke 3 tahun. Sebelum jadi Kacapdin? Itu saya sudah di Aceh Tenggara sejak tahun 98. 1998. Berarti langsung penempatan ke sini? Iya, saya dari CPNS pertama sudah di Aceh Tenggara, tepatnya di bulan 1 tahun 1998. Saya sudah di sini. Detail ingat ya? Iya. Itu sebagai guru. Saya ditempatkan pertama sebagai guru di SMA Negeri 2 Kota Cane. Oke. Lebih kurang sampai tahun 2013 saya dipercayakan oleh pemerintah daerah menjadi kepala SMP Negeri 4 Lawi Alas. Oke, dari guru jadi kepala sekolah SMP. Kemudian lebih kurang 2 tahunnya saya dipercayakan menjadi kepala sekolah SMA Tanoh Alas. Juga di Lawi Alas di Aceh Tenggara ini. Oke. Di tahun 2019 seiring dengan pengembalian ya kami ke provinsi, guru-guru SMA atau jajaran SMA SMK itu tahun 2017 ditarik kembali ke provinsi. Jadi tahun 2019 bulan 9 saya dipercayakan ke Kasih GTK, manajemen GTK dan mutu kesiswaan di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Aceh Tenggara. Langsung sini lagi ya? Iya, di tahun 2019. Baru di tahun 2021 itu saya mendapat kepercayaan sebagai kepala cabang Dinas Pendidikan. Oke, nah menarik ini. Sebenarnya saya ingin mengulik pengalaman-pengalaman di guru, tapi ada satu hal yang membuat saya penasaran, Pak. Dulu ketika saya sekolah, itu kan saya nggak pernah dengar Kacapdin. Dulu hanya ada dinas. Iya. Itu kira-kira apa faktor yang kemudian melahirkan Kacapdin ini, Pak? Sebenarnya Kacapdin, cabang dinas ya. Cabang dinas ini sebenarnya kalau bahasa lainnya itu sebenarnya sama dengan UPTD. Okay. Karena kebijakan pemerintah pusat, dunia pendidikan ini untuk tingkat SMA, SMK dan SLB itu tunduk ke provinsi. Yang dulunya itu kan tunduknya di Pemda, di pemerintah daerah kabupaten. Tapi sejak tahun 2017 itu kami tunduknya ke provinsi. Maka menurut perhitungan para pemangku mungkin diperlukanlah UPTD di setiap kabupaten. Oke. Ini kan Bapak yang sudah menjalani dan berdasarkan pengalaman, ada pengaruh positif nggak dengan perubahan pola ini Pak? Jadi dari dulu hanya dinas dibuat, terus kemudian menjadi UPTD sekarang. Ya, pengaruh positifnya sangat berpengaruh. Kalau secara pribadi saya yang lebih nyatakan karena saya rasakan dulu secara pribadi, kita punya persaingan yang lebih luas. Kalau dulu kan kacamata kita atau lingkup kita hanya Kabupaten Aceh Tenggara.
Sekarang kita bersaing ataupun berkompetisi dengan seluruh Aceh. Jadi untuk jadi Kecapdin jadi seluruh Aceh ya? Seluruh Aceh. Seluruh Aceh ada Jadi sanksi baru ditaruh di gitu. tingkat Aceh Tenggara, berarti prestasi Aceh Tenggara ini dibandingkan dengan prestasi di Aceh Utara, Aceh Selatan dan lainnya. Kalau dulu kan kita ketika lingkupnya di Pemda, Ya udah, persaingan kita ya di dalam ini saja mungkin. Oke, berarti Bapak sekarang kinerja Bapak dibandingin dengan Kecapdin Dengan lain ya, gitu. insya Allah dengan Capdin dari Aceh Yang lain ya. Selain, Oke. Ngerasa beban nggak Pak? Atau malah terasa nyo harus juga? yang laginya kan wajib. Tetapi kan secara beban ya beban, tetapi ya beban itu marilah kita anggap sebagai risiko jabatan. Oke. Sebagai cambuk ya kan, untuk supaya kita Menjadi lebih baik. lebih baik kan. Kelemahan pasti ada. Oke. Nah, mungkin kita tarik ke belakang sedikit, Pak. Selama jadi guru ya. Jadi guru, kemudian jadi Kepala sekolah dan kemudian menduduki jabatan struktural. Ya. Nah, itu kan tentu berbeda-beda pengalamannya. Yang kita hadapi juga berbeda-beda. Nah, selama jadi guru, apa ya hal yang menarik yang paling membekas di diri Bapak? Apakah pernah disukai oleh siswa ataukah pernah mungkin dilihat dengan parang? Ya, karena ada berbagai macam perspektif itu. Tapi bolehlah saya bilang ya, ini bukan memuji diri, bukan memuji diri. Nggak masalah, sekali ini kan jaga jampu itu tadi. Pak. Jadi jampu, kan? Karena pertama saya bangga datang ke Aceh Tenggara. Saya adalah sarjana S1 yang pertama di sini tahun itu. Tahun itu pada itu. Waktu itu ada guru kimia, tetapi berstrata D3. Oke. Jadi saya orang pertama yang berstrata S1 di Aceh Tenggara, ditempatkan sebagai PNS. Tahun berapa itu Pak? Tahun 1998. Oke. Nah, jadi mungkin karena situasi itu ya itu membuat keuntungan baik secara akademis, secara semuanya mungkin kepada saya, sehingga ya saya mengajar hampir banyak sekolah. Jadi ditempatkan di satu sekolah tapi ngajar keliling banyak gitu. sekolah. Karena kebetulan waktu itu memang kimia ini agak langka. Oh, Bapak kimia? Saya kimia. Saya dari pendidikan kimia. Ngeri nih kalau saya salah saya kena racun. Dasarnya dari kimia. Jadi agak langka. Jadi sehingga dengan banyak sekolah yang saya dipercayakan mengajar, tentunya kan banyak anak yang saya punya. Betul. Satu yang saya sangat hargai di Aceh Tenggara ini memang negeri sepakat segenap. Saya berulang kali itu kalau dulu ya menjelang Ramadan, bak pelale-lale puasa, kita kan jalan-jalan ke kampung. Ya bebet ya, ngabuburit. Iya, ngabuburit kalau saya bahasa sekarang ngabuburit. Itu pulangnya kita nggak sanggup lagi, paksa bawa truk. Itu. Iya. Nanti jumpa anak di sana sawerin kelapa 2 biji. Dan sampai sekarang Pak itu? Ini sudah mulai kurang. Sudah mulai kurang. Oh, Pak, rugi nih jadi mobil dinas double kabinnya nggak kepake juga. Jadi itu kalau dulu. Sehingga kita yang jenuh, kita yang jerih Pak, merasa nggak enak diri. Betul, udah terprestasi luar biasa. Begitu kita jalan-jalan nanti jumpa anak, Pak singgah. Ditangkapin ikan mas. Dikasih kelapa muda. Ya seperti itulah. Apa-apa yang mudah gitu. Jadi saya beranggapan dari situ berarti anak saya ingat saya. Anak saya ingat saya ya berarti bolehlah sedikit itu tadi berarti saya disukai. Walaupun megang mata pelajaran yang tidak disukai. Kan tidak disukai itu. Hafal rumus kan lumayan. Karena memang sejak kami kuliah dulu target kami diberi oleh dosen yaitu tadi membuat kimia itu disukai oleh anak. Karena kimia itu minyak unsiahnya kamu disebut jamurnya pelajaran hantu. Pelajaran maop kan. Kenapa itu Pak? Sampai pegah maop? Karena lagi pun mungkin terlalu sulit. Mengerikan. Sulit. Bahasa orang sulit. Betul. Tapi ketika kita nggak boleh lagi bilang sulit. Kelemahan kita tidak mampu mempermudah yang sulit itu kepada anak. Jadi perspektif harus kita ubah. Itu yang maksud saya itu mungkin. Maka disebutlah pelajaran maop, pelajaran hantu. Karena memang sangat mengerikan. Ya, karena sebenarnya bukan pelajarannya yang hantu, kita nggak pahami dia. Betul. Jadi ketika itu kan sisi positif, sisi enaknya. Ada nggak hambatan yang besar dalam menjadi seorang guru terutama di Aceh Tenggara ini? Nggak ada. Nggak ada ya. Saya nggak ada. Terus terang saya bilang
saya harus berterima kasih sama Tanah Alas ini. Oke, bentar. Bapak asli dari? Saya asli dari Lok Sukun, Aceh Utara. Lok Sukun, jadi merantau. Merantau penuh merantau. Saya tidak punya darah daging, nggak punya siapapun saya di sini. Tapi kemudian jatuh cinta dengan Tanah Alas. Kalau kita cerita jatuh cinta kan jatuh cinta belakangan. Oh, belakangan. Ketika datang dulu ya mungkin unang gerobak, meruau peng dan sebagainya lah dengan sedih segala lah, macam. Sedih ketika dia. Dan saya kesini datang hanya ke rumah kepala sekolah. Karena nggak ada satu orang pun yang saya kenal di Aceh Tenggara ini. Saya membawa SK ke rumah Pak Kepala Sekolah itu namanya Pak Abu Bakar Jasbi. Beliau sempat terakhir menjadi sekretaris Sekda Gaya Luwes. Nah, itu kepala sekolah kami dulu dan saya datang ke rumah beliau. Dan beliaulah yang mengurus saya, menempatkan saya tinggal di sana, Pak. Nah, jadi dan sampai saat ini alhamdulillah saya belum pernah berkelahi di Aceh Tenggara. Belum pernah berkelahi. Alhamdulillah belum pernah berselisih paham dengan masyarakat Aceh Tenggara. Dan yang lebih hebatnya lagi, kami sekeluarga belum pernah tidur di rumah sakit. Dan askes kami belum terpakai. Boleh cek. Berarti masih bersih, Pak? Masih bersih. Itu rahasianya apa, Pak? Saya anggap rahasianya ya alam menerima saya. Kalau kita bawa ke dalam filsafat ataupun filosofi orang-orang dulu, berarti kait rimbang. Kait rimbang linanggro. Jadi kami ke rumah sakit hanya USG ibu. Betul. sakit enak kira-kira kan begitu. Jadi insya Allah alhamdulillah sampai sekarang askes kami masih belum terpakai untuk tidur di rumah sakit. Kalau sekarang ini iseng-iseng ditawarin, Pak pindah ke Banda mau nggak? Kalau ditawari saya nggak mau. Saya nggak mau. Tapi kalau namanya tugas dari negara ya saya harus. Menarik ini. Itu yang macam mana kita buat ya. Betul. Itu dah lain lagi ceritanya. Jadi antara mempertimbangkan cinta dan rasa bela negara yang tinggi. Ya itu kan haruslah wajib. Namanya kita juga sebagai abdi negara. Betul. Jadi kalau cerita tadi ditawari, saya rasa kalau bolehlah saya menolak, saya akan tolak. Tapi atas nama perintah ya harus siap. Menarik ini. Jadi pengalaman dari seorang guru dan kemudian jadi kepala sekolah dan sekarang jadi Kacapdin. Nah, ketika pertama kali jadi Kacapdin, apa yang Bapak rasakan? Apakah itu ini beban ataukah memang di situ ada semangat ataupun spirit untuk ini harus buat lebih bagus lagi? Ya, itu saya ulangi lagi ya bahwa saya bukan mau membanggakan diri. Saya tidak pernah tahu saya jadi Kacapdin. Tidak pernah bermimpi. Tidak pernah bermimpi. Bukan kalau saya bilang tidak pernah bercita-cita salah. Betul. Cita-cita ada. Kita pasti akan lebih tinggi. Tetapi ketika saya dilantik menjadi Kacapdin Aceh Tenggara, saya tidak pernah bermimpi, nggak pernah berharap, nggak apalagi meminta kepada seseorang. Terus terang saya bilang bukan apa. Semua ya mungkin sudah perjalanan yang ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala. Melalui tangan-tangan pemimpin saat itu. Saya dipanggil ke Banda Aceh tiba-tiba. Bahkan dengan diprank. Diprank. Itu posisi kepala sekolah. Saya sebagai kasih manajemen GTK dan mutu kesiswaan. Diprank. Kebetulan saya menjabat juga sebagai PPTK waktu itu. Jadi diprank oleh Pak Kabid. Mana laporan pelaksanaan kegiatan? Kenapa dibawa pulang? Itu terjadinya hari Kamis, teringat saya. Sekarang segera antar laporan itu ke Banda Aceh. Hari Jumat kami tunggu di Banda Aceh. Jadi saya nggak tahu tuh kenapa bawa pulang dengan nada agak tinggi. Iya betul. Ya saya pikir kabeh kayaknya. Ya pula. Jadi saya ya sudahlah kita persiapkan, kita bawa semua ke Banda Aceh. Nah, ternyata di Banda Aceh hari Jumat pagi itu saya sampai disuruh pakai baju korpri. Kena lantak. Jadi sehingga itu saya anggap ya seperti tadi beban wajib, tetapi rasa bangga juga wajib mungkin. Jadi menjadikan ya yang lebih wajib lagi adalah kesiapan. Jadi saya harus mempersiapkan semuanya. Karena saya terus terang belum ada persiapan untuk maju ke yang menurut saya satu level yang cukup sempurna bagi saya. Terlalu mewah mungkin. Ya, itu kira-kira. Jadi datang anugerah ya. Datang aja. Tetapi satu sisi merasa apakah ada merasa sanggup atau wajib sanggup? Ya, jelas. Saya waktu itu kalau cerita yang seperti ini
Sampai waktu itu sempat ini mata gerak-gerak terus tuh. Kedutan kalau kata. Kedutan. Jadi kalau bicara naik. Oh. Sampai saya kalau kata-kata kawan-kawan di sini, ayo Pak kita ke orang pintar. Nah, tapi saya bukan apa ya, saya bilang alah enggak, bukan itu. Memang alhamdulillah ternyata setelah saya berobat di itu mungkin puncak masalahnya adalah kurang tidur. Oh, karena beban tugas. Karena ya, bukan beban tugas, beban otak. Bukan pikiran. Karena tugas apa beban? Betul. Jadi kasum. Jadi artinya kalau menurut saya tuh ya beban tugas. Beban tugas berbeban kepada otak sehingga kita menjadi kurang istirahat. Dan itu stres. Saya rasa sebagai rasa tanggung jawab, Pak. Insya Allah. Ketika diberikan sesuatu berarti siap tidak siap harus siap. Karena kita belum sangat siap maka mungkin menjadi beban. Betul. Tapi sekarang udah siap, ya? Insya Allah siap. Konek ke atas lagi siap, Pak? Itu biarlah urusan ilahi Rabbi itu. Itu tertahan gitu. Tertahan ya. Oke, Pak Kacap. Jadi luar biasa perjalanannya dari bawah ke atas. Jadi sekarang sudah ada di posisi ini. Sejauh ini menurut Bapak, potensi terbesar apa yang ada di generasi muda Aceh Tenggara, terutama yang teman-teman ini yang masih SMA dan SMK? Anak-anak maksudnya. Anak-anak kami. Kok saya teman-teman? Iya. Sebenarnya yang ingin kita ungkapkan di sini adalah anak-anak Aceh Tenggara punya potensi. Anak-anak saya ini bukan margin kedua. Oke. Bukan lapisan kedua, bukan lapisan pelengkap. Oke. Bukan barang-barang kawin. Bukan barang. Anak saya punya talenta. Cuma yang saya susah sekarang mengasah, mengeksplor. Oke, ya. Talenta ini yang kami masih kurang. Jadi emas sudah ada. Cuman masih di bawah tanah, ya. Iya, kalau kita ibaratkan emas itu tadi. Oke. Karena buktinya 1-2 anak kami yang kebetulan, yang saya sebut kebetulan muncul bersaing, berdaya saing. Kami berani saing dimanapun, siap saing anak-anak kami. Oke. Enggak lah, kami bukan lapisan kedua. Cuman dari sininya ya, dari ini. Kami belum mampu mengeksplor. Oke. Inilah yang kita mau ajak kawan-kawan dari guru, dari semua lapisan untuk bersinergi ya untuk bisa menghasilkan ataupun menambang emas-emas ini bisa menjadi siap jual, layak jual. Iya. Sehingga tidak terpikirkan bahwasannya daerah ini daerah terpinggirkan. Bukan terpinggirkan ini. Oke, potensi luar biasa. Iya. Nah, sejauh ini Pak, dalam itu kan berarti ada misi yang sangat mulia dari Bapak untuk menambang emas-emas generasi muda ini. Nah, itu potensi permasalahan apa yang paling besar? Ada nggak masalah atau dari lingkungan, dari orang tua? Kalau untuk cerita ini kan kita paksa cerita 3 mungkin ya. Oke. Yang pertama sekali mungkin penyokongnya. Penyokong. Oke. Pondasinya. Kemudian si pelaksananya. Kemudian si penyedia fasilitasnya mungkin. Oke, ada 3 variabel. Ya. Kalau ini dalam bahasa saya nggak pakai bahasa dinas, mungkin bahasa akademis nggak. Yang saya maksud penyokongnya ini keluarga. Oke, keluarga. Lingkungan. Nah, saya sangat berharap masyarakat Aceh Tenggara ini jangan lagi cerita nggak sanggup sekolahkan anak. Itu masih ada sekarang? Masih. Alasannya? Kemampuan ekonomi. Oh, ekonomi menjadi target ukuran ekonomi. Malu kita cerita sekarang masalah ekonomi, malu kita. Pemerintah sudah siapkan beasiswa. Oke. Bidik misi, KIP kuliah, segalanya. Nggak ada cerita ekonomi lagi. Nah, jadi ini yang kita minta tolong sama guru-guru di daerah sebagai ujung tombak, tolong ini sudah disosialisasikan, dikasih pencerahan. Bukan, jangan salah ya. Kita harus malu jika masih ada masyarakat kita bilang nggak mampu sekolahkan anak. Salah itu. Oke. Nah, kalau nggak mau itu lain cerita. Beda ya. Beda. Mampu dan tidak mau. Ya. Baru cerita nggak mau. Inilah yang kita harap keluarga. Membuka wawasan anak, mengajak anak untuk melanjutkan kuliah. Oke, jenjang lebih. Karena apapun cerita, kita bukan menafikan lain-lain. Seorang strata sarjana pasti pola pikirnya berbeda dengan strata SMA. Oke. Nah,
Kemudian gini Pak, ada muncul. Ini kan tadi kita bahas yang pertama penyokong. Berarti ada dua lagi, ada si pelaku dan penyedia. Iya. Ini kita tarik dulu di penyokong. Penyokong, ya. Nah, ketika itu masalahnya ketidakmampuan karena faktor ekonomi. Iya. Tapi ketika ada pertanyaan seperti ini, ngapain kuliah capek-capek? Inilah satu lagi yang belum kita cerita. Dari satu penyokong ini ada 3 anak. Ada 3 anak. Satu lagi yang faktor yang ketiga adalah kemampuan keluarga menjelaskan untuk apa kuliah. Jadi jangan sampai ngapain kuliah atau Iya. Oke. Ya memang betul. Kita nggak boleh menafikan. Saya juga bukan bahwa kuliah itu bukan untuk cari kerja. Betul. 90% mungkin masyarakat kita berpikir untuk kuliah itu untuk cari kerja. Cari penghidupan yang lebih baik. Jadi maksud saya di sini penyokong ini memberikan arahan kepada anak-anak kita, kalau kau masuk ke satu perguruan tinggi ini, nanti kau akan bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Betul. Nah, kemampuan ini belum ada di garis keluarga. Jadi ya ini pun lagi kembali kepada pendidikan masyarakat. Kembali lagi kepada minta bantu sama Bapak Ibu guru. Sejauh ini strategi yang sudah dilaksanakan oleh Capdin, Bapak? Ya kita mungkin hanya sebatas himbauan dan evaluasi. Evaluasi adalah ya kasarnya, Bu, macam mana? Udah sampaikan sama anak-anak. Betul. Minta tolong karena kita minta tolong kepada guru. Sampaikan kepada anak, Bu. Betul. Bahwa kalau kau masuk ke kuliah jurusan ini, kau nanti akan jadi ini, bisa jadi ini, bisa jadi ini. Baik. Itu. Jadi dikasih gambaran ke depan. Iya, karena kalau untuk kepada orang tuanya mungkin kapasitas kita masih nggak sampai di sana, mungkin masih kurang terjangkau. Jadi ya anak kita kejar di sekolah. Guru kita tekan supaya ini jangan lupa. Jadi masing-masing itu mengambil perannya untuk bisa sama-sama kita mencerahkan. Iya. Oke, kemudian variabel kedua terkait anak. Pelaksana. Nah, jadi ini kembali kepada anak. Nah, ketika ini penyokongnya ini sudah kuat, saya rasa pelaksananya ini sudah mapan. Baru dia bisa menentukan aku masuk kemana. Mau jadi apa? Oke. Nah, dengan sendirinya muncullah minat baca, minat belajar, minat berusaha. Betul. Jadi fondasi ini kuat. Ini dulu kuat. Si pelakunya ini dia tercerahkan. Sudah tahu dia mau kemana. Itu baru berlaku kata banyak jalan menuju Roma. Betul. Iya, jalan menuju Roma itu banyak. Bisa dari Jakarta, bisa dari Medan. Bisa langsung kan, tapi jangan sampai pastinya kenapa kuliah situ ikut kawan. Ini yang kita susah sekali, dan ini yang masih banyak terjadi. Dan ketika itu jadi alasannya, hasilnya pun nanti nggak ada, ikut-ikutan juga kan. Makanya nanti itu yang terbangun mindset selesai kuliah nggak jadi apa-apa. Karena memang dasarnya ini itu salah. Tadi. Itu kalau analisa kita secara mungkin saya sebut nggak analisa orang pintar, mungkin analisa kita secara masyarakat. Secara umum. Umum. Jadi itu kalau saya itu yang saya harapkan. Mungkin ini persepsi dari kami gitu ya. Kadang-kadang ada orang tua yang tidak ingin melepaskan anak itu, salah satu tadi ekonomi misalnya. Iya. Yang kedua kadang takut anak nggak bisa mandiri nanti Pak. Takut di sana nanti. Inilah yang kita cerita kan itu tadi. Karena jauh anak nggak itu tadi beginilah begitulah. Kalau nggak salah penilaian saya, nih anak Aceh Tenggara nggak model itu, bukan anak mama di sini. Oke, jadi anak apa juga? Di sini anak bede. Anak bede. Begitu lepas dia sanggup mandiri, dia tinggal kejar sasarannya. Oke. Yang kita takut dilepaskan tanpa sasaran. Udah nyasar dia. Oke, karena anak muda nyasar melukai. Nggak tahu kemana. Nggak tanggung jawab lagi saya. Oke. Tapi kalau dia sudah dibidik dengan tepat, derita sudah kawan kami di sini kalau derita. Betul. Makan ikan asin orang heran kalau kami biasa. Karena alamnya. Tapi makan ikan segar kami juga lebih biasa. Karena ada sungai-sungai. Ada sungai-sungai, bukan nggak ada. Jadi siap untuk enak, apalagi susah gitu. Cakupan gizi cukup. Oke, makanya tadi Bapak bilang potensinya luar biasa, ditambah dengan mental sudah terasa. Sudah terasa kalau mental saya, kalau mental anakku Taca nih. Enggak, minta dari saya bilang, kalau saya ibaratkan anak bede ya. Ini contoh, Capdinnya aja gini ya, semi-semi.
Saya yakin, betul saya yakin. Anak Kutacane hidup dimanapun. Hidup dimanapun. Bisa dijamin, Iya, Masya Allah. seperti singkong. Oke. Singkong kelempar aja tumbuh dia Iya, tuh. tumbuh betul. Ya, itu dia tuh. Percayalah, tengok nanti anak Kutacane kita. Baik, tadi kita udah membahas penyokong, kemudian anaknya pelaku, dan kemudian Nah, inilah kita fasilitas. Oke. Ini tugas kita. Nah, kami di sekolah, ya kami fasilitasilah. Artinya kami sampaikan. Ada, kalau perguruan tinggi negeri ada di sana. Iya. Perguruan A, B, C, dan sebagainya. Oke. Untuk masuk ke sana, nak, kita butuh ini. Jadi diberi pencerahan juga. Iya, kita siapkan akademisnya. Kita siapkan, karena kami di sini satu, IT masih agak lemah. IT-nya masih. Jadi ya tentu mungkin ya anak dari sekolah lah kita bantu. Betul. Nah, operator sekolah coba daftarkan. Oke Pak, silakan dapat juga dahulu Pak. Ya silakan. Yuk. Jadi ini pertanyaan pegak gerah. Jadi terpaksa menyerah Pak Jo tahu kakak di dalam jadi mentang ini. Coba santai aja Pak. Jadi Oke, ini menarik ini. Jadi sudah sampai ke tahapan fasilitas yang ataupun itu baru langkah-langkah fasilitas dari kita. Iya. Jadi juga kami minta fasilitas dari pihak ketiga. Maksud saya pihak ketiga ini ya saudara-saudara kami yang menampung anak kami. Ya, dari perguruan tinggi, dari kampus-kampus. Oke, sebelum ke situ ini Pak. Saya lihat kayaknya di Aceh Tenggara ini ataupun bagian tengah ya pada umumnya itu kan kaya akan potensi seni budayanya. Itu apa betul Pak? Bagaimana ini? Daerah gunung identik dengan seni lah sebenarnya. Oke. Nah, Malun-alun, entah mungkin saya salah. Yang kerja awak bidang laut. Pesisir. Yang buat bahasa menyahana temenak hana mengasuh. Oke. Mungkin ya karakteristiknya jadi pegahaba bekreh nyabek dalungan bakat ngan subaka mihino kan mau hino ngan malun mentang ketruk ya, betul berbisik-bisik saja. Jadi kalau seni kayaknya mereka mau di Aceh Tenggara di daerah pegunungan. Makanya kami berarti pas gitu kan. Ya. Nah, dan kemudian dengan konsep ataupun dengan kekayaan seni sekarang, nah ini kan ada hadir ISBI Aceh, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Satu-satunya PTN seni di Aceh. Itu bagaimana tanggapan Bapak? Apakah sanjit aja kenapa? Kalau dari kami secara pribadi, secara kedinasan, kami sangat senang kehadiran ISBI Aceh. Secara pribadi, berarti inilah satu-satunya institut mungkin ataupun lembaga formal yang akan menjamin terpeliharanya kebudayaan. Oke, ya. Seni dan budaya. Siapa lagi? Betul. Sekarang ini sudah banyak anak-anak mohonnya pakiban merana punan. Karena mohon maaf saya juga nggak paham nih kan. Yeah. Di sini banyak ke apa seni-seni yang itu ngerane ya kan, ada nanti tangis dulu, ada apa yang melepas anak pergi mau sunat, mau menikah, mau merantau. Ada prosesi-prosesinya. Metanya dia hikayat. Oh iya, Nah, alun. Betul. Nah, dan di sini masih terpelihara, Pak? Mantap, masih ada, masih banyak di kampung-kampung masih ada itu. Itu salah satunya. Jadi dengan adanya ini secara pribadi, dengan adanya institut khususnya ISBI Aceh, ini kan saya harap ya budaya yang ada, budaya tradisional ini bisa terpelihara dengan baik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau bicara ini kan secara kedinasan, saya bicara lagi bahwa saya butuh. Butuh apa, Pak? Butuh sarjana-sarjana seni budaya untuk menjadi guru di sekolah. Oke, selama ini kita itu kalau saya inilah karena kita nggak ada pakai nggak terprogram ya. Saya biasanya bawa data. Ada data. Ada data. Secara gambaran besar. Ada data kebutuhan guru seni budaya di tingkat SMA SMK. Yang kemarin kita belum mampu penuhi. Kuotanya jangankan dari 100% kebutuhan itu, kalau salah saya 50%-nya pun belum terpenuhi. Belum terpenuhi, Pak? Belum terpenuhi. Kita belum punya sarjana seni budaya. Apakah mereka tidak ke Aceh Tenggara? Ya, walau-walau. Tetapi secara Aceh, karena kita kan tadi mencontohnya semuanya kiblatnya kita tingkat provinsi. Betul. Secara Aceh itu belum terpenuhi.
untuk kota dari guru seni budaya. Padahal ya untuk menjadi guru di zaman sekarang ini kita nggak mesti dari FKIP. Betul. Nah, ini langsung loh waris seni budaya. Jadi statement langsung Pak Cabdin tidak harus dari FKIP. Tidak harus dari FKIP, tetapi untuk jalur P3K saya cerita ya. Jangan salah tanggapan. Ketika adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang sudah punya ijazah sarjana seni budaya, kita bisa rekrut melalui Dapodik menjadi guru yang sekarang ini kita sebutlah guru honor atau guru bakti di sekolah-sekolah kita untuk masuk ke dalam Dapodik. Yang nanti pada masanya mungkin ada rezeki kita angkat melalui P3K. Ada step-stepnya itu. Iya. Yang jelas ladangnya sudah ada. Ada. Nah, berarti sampai ladang kana, belang kana, hana semula. Inilah yang terjadi sekarang. Oke. Jadi dari kalau kita bilang kuota 100% itu belum terpenuhi 50%-nya. Untuk yang ke tahun kemarin. Betul. Kita akan tengok nih tahun ke depan. Tahun ke depan seperti apa. Jadi ini potensi yang luar biasa berarti. Potensi yang luar biasa khususnya untuk ISBI Aceh. Oke, baik. Jadi ISBI Aceh pun jangan lama-lama, lepaskan terus anaknya agar ini bisa cepat terjawab. Karena kami butuh juga sokongan dari stakeholder terutama yang bagian pendidikan. Jadi maka kalau kami di sini ingin dan sudah dan akan terus mengarahkan anak-anak kami inilah tadi kepada penyokong tadi. Oke. Kita arahkan anak kita ke mana yang lebih sesuai bakat. Pertama lebih sesuai dengan bakat. Tapi sekarang ini saya rasa kita bukan cerita bakat. Kita cerita mencari hidup. Potensi besar di mana? Di mana potensinya? Saya harus bisa ke situ. Betul. Bukan lagi amatiran ya, profesional mungkin ya. Kalau dulu ya dengan bakat saya di sini maka sini enggak, sekarang nampaknya enggak lagi. Kita harus berkompetensi di mana kebutuhan saya harus mampu di situ. Jadi kita harus bisa beberapa kemampuan gitu untuk bersaing gitu ya. Jadi inilah yang kita coba arahkan sama anak. Oke. Jadi inilah yang kita harapkan dengan guru tadi yang kita cerita pertama tadi bahwa kita perlu penyokong. Jadi sehingga nanti kemudian lulusan SMA ini bisa ada gairah ya. Dia ada pilihan. Oh saya pilih ISBI, silahkan. Oke. Oh saya mau pilih lain, iya monggo. Yang penting lanjut gitu. Saya punya target, saya punya beban, bukan beban ya, maksudnya target kinerja. Saya punya target kinerja adalah meluluskan anak saya setinggi-tingginya ke perguruan tinggi. Untuk melanjutkan setinggi-tingginya. Itu sebagai program dari Pak Gubernur yang tertuang di dalam program Aceh Careng. Betul. Untuk anak SMA dan untuk anak SMK kami harus mengarahkan kepada bekerja, berwirausaha. Betul. Jadi bisa melanjutkan, bisa berwirausaha. Iya. Yang baik lo yang pok. Ya, ini yang belum itu deh, yang nggak boleh. Yang nggak boleh. Oke. Lo yang pun tuh maksudnya nganggur. Ya, nganggur. Nggak ada kerjaan. Nggak ada kegiatan apapun. Oke. Jadi menarik ini. Jadi harapannya gini juga mungkin bisa menyambung sedikit ketika yang kuliah saja susah mendapat kerja, apalagi yang nggak kuliah kan seperti itu. Iya, seharusnya ke situ pandangannya. Oke. Tetapi memang mohon maaf, kondisi di alam sekarang beda. Yang kuliah pun nggak kerja. Ini yang dipikir. Betul. Beliau nggak ngelihat yang udah kuliah. Iya, jadi kita masyarakat kita ini lah juga kita minta tolong dengan nanti dengan semua, dengan penghulu kah, dengan tokoh adat kah. Pola mindset yang seperti ini kan janganlah muncul. Betul. Karena kita untuk membuka aib ya, mungkin menjadikan aib yang bukan aib pun jadi aib. Ya. Seakan-akan ketika anak kita sudah kuliah belum bekerja itu sudah menjadi aib. Padahal ada proses di situ. Ada proses. Jangan karbe. Langkah rezeki pertemuan maut itu kan bukan urusan kita. Betul. Tapi itu tidak akan pernah ada tanpa ada usaha. Betul. Usaha sungguh-sungguh. Iya. Baru tunggu. Menyokong orang Aceh tapak aja urat menari. Iya. Nat aja anak rezeki. Ya. Bek tadu mendoa menteng. Ya gani bipeng sama guni. Getik sama guni penggri. Mati boleh. Ya, itu. Oke. Benar gitu. Jadi Pak Gacap apa ini terakhir mungkin ya. Apa pesan dan kesan Pak Gacap terutama untuk ISBI dan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang ada di Aceh? Ya, kalau ini pesan saya kepada seluruh perguruan tinggi yang ada di Aceh dan mungkin juga di seluruh Indonesia.
Ya, nepotisme sedikit ya. Iya, boleh nggak masalah. Kan itu tadi. Iya, boleh nggak masalah. Tolonglah dipermudah jalan anak kami. Oke, yang di Aceh Tenggara. Dari Aceh Tenggara. Aceh Tenggara. Kan itu. Karena memang ya saya cerita begini bukan berarti anak saya itu sudah siap mutu, belum. Kami masih bekerja di mutu. Seperti saya bilang tadi, kami masih bekerja bahkan belum di mutu pun, mengajak anak ke sekolah. Ini mohon maaf, saya bukan mau bilang Aceh Tenggara itu seperti itu, enggak. Maksudnya masih banyak anak kami yang gairah belajarnya masih rendah. Harus ditolong gitu. Harus kita tolong, harus kita sokong. Karena mereka punya potensi. Karena menurut saya mereka punya potensi. Okay. Saya yakin sekali ada potensi. Nah, jadi karena kami sedang dalam berproses, ya apa bahasa Aceh kurung-kurung bacut nepepah laju lah. Nah, itu dari sisi seluruh perguruan tinggi mungkin yang ada di Aceh, mungkin pun kalau di luar daerah. Dan khususnya ke ISBI, hal ini saya rasa sudah tidak perlu lagi saya sampaikan karena hal ini sudah tersampaikan dan sudah terlaksana. Selama ini, Pak. Selama ini, ya saya berani bilang ini selama 2 tahun ini karena kita sudah bekerja, sudah saling kenal di 2 tahun ini. Kita kalau bahasa inteleknya sudah mengadukan MOU, kan gitu. Betul. Bahwa dan saya akui anak saya sudah diterima di sana gitu. Di ISBI dan sedang berkuliah. Dan bahkan yang sekarang ini juga saya dengar ada beberapa anak kita juga akan mencoba ke sana, ya. Akan mencoba nasibnya ke sana. Inilah pesan yang bisa saya sampaikan kepada seluruh perguruan tinggi dan khususnya untuk ISBI, ya jangan jera dengan anak saya. Namanya juga sedang berproses, betul. Pak. Tapi betul seperti beberapa komentar dosen, anak-anak Kota Cana itu kreatif. Ya, jadi biarlah orang yang saya sudah ngomong tadi bahwa anak saya punya talenta. Jadi anak budi itu yang penting sasarannya. Dia pas sasaran maka jadilah. Kalau dia tepat sasaran dia akan jadi. Nah, yang kita takut salah sasaran dia jadi juga di salah sasarannya jadi. Jadinya jadi yang tidak diinginkan. Jadi tidak diinginkan. Betul. Bahaya merusak. Iya, ini. Baik, terima kasih Pak Kacap atas waktunya, luar biasa ya. Terima kasih sangat. Jadi luar biasa semangat dan spirit. Saya tetap semangat. Saya yakin sekali Aceh Tenggara bisa. Ada potensi. Jadi dengan keyakinan demikian, dengan semangat yang luar biasa dari Pak Kacapdin, semoga kejayaan ataupun kecemerlangan di Kota Cana terus berlanjut ya Pak. Dan kemudian nanti insya Allah kita bisa terus bekerjasama antara Aceh Tenggara dan ISBI Aceh dan bisa melahirkan pemuda-pemuda yang memang mempunyai kreativitas yang luar biasa dan dia pulang ke sini untuk membantu dan membangun daerah dan teman-teman yang tadi masih minat-minat yang kurang mungkin bisa dipugo lah. Oke, terima kasih Pak. Alhamdulillah, waris seni budaya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tayangan ini bisa memberikan informasi dan membuka wawasan kita. Dan ternyata Aceh Tenggara itu luar biasa potensinya. Dan sumber daya ataupun terutama anak muda di Aceh Tenggara ini kata Pak Kacapdin seperti anak budi. Demikian waris seni budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.